wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara beserta para anggota Bawaslu Kabupaten Jepara. Yang saya hormati Koordinator Sekretariat dan seluruh jajaran, serta rekan-rekan staf Bawaslu Kabupaten Jepara yang saya banggakan, dan tentu sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Sahabat Bawaslu, bagaimana puasanya hari ini? Aman ya, Alhamdulillah. Semoga tetap lancar, penuh semangat, dan menjadi ladang pahala bagi kita semua. Yang sedang menunggu waktu berbuka, mari kita isi dengan diskusi yang bermanfaat. Hari ini bersama saya Andre dalam program Atensi, analisis tentang regulasi. Tema kita kali ini sangat penting dan dekat dengan kehidupan kita sebagai warga negara, yaitu kenapa pemilih itu penting, hak pilih sebagai hak konstitusional warga negara. Sahabat Bawaslu, hak pilih bukan sekedar mencoblos di bilik suara. Ia adalah hak dasar yang dijamin konstitusi, sekaligus amanah besar yang menentukan arah bangsa. Tanpa pemilih, demokrasi tidak akan berjalan. Maka memahami pentingnya hak pilih adalah bagian dari menjaga kualitas demokrasi kita. Dan hari ini kita beruntung sekali karena sudah hadir narasumber yang akan mengupas tuntas tentang tema dengan perspektif yang tajam dan menyejukkan, yaitu Mbak Nurul Khotimatul SHIMH. Mari kita sapa dulu. Bagaimana kabarnya Mbak Nurul? Kabar hari ini sedikit nervous ya Mas, tidak seperti biasanya. Sedikit nervous tapi banyak semangatnya, gitu ya Mbak ya. Oke, jadi beliau adalah staf bisa dibilang senior di divisi pencegahan Parmas dan Humas Kabupaten Jepara, dan dengan berbagai pengalaman dan pengetahuan beliau akan memberikan pandangan mendalam tentang hak pilih sebagai hak konstitusional warga negara. Baiklah, sepertinya sudah banyak yang tidak sabar untuk menyimak pemaparan dari beliau. Mari kita simak bersama. Kepada Mbak Nurul Khotimatul kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat anggota Bawaslu Kabupaten Jepara, pimpinan Bawaslu, ada Pak Ali, ada Pak Sohibul Habib, terima kasih. Dan juga yang saya sayangi dan juga saya banggakan, teman-teman staf Bawaslu Jepara. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman sudah menundukkan kepala, karena dengan hal itu saya tidak nervous di depan. Sebelum saya mulai, saya ingin sedikit cerita terlebih dahulu. Sebenarnya tugas ini saya diamanati dari hukum dan penyelesaian sengketa sudah 1 bulan yang lalu. Jadi kurang lebihnya nanti mohon dimaklumi dan mohon izin pimpinan, apa yang saya sampaikan nanti tetap saya mohon arahannya, dan kurang lebihnya mohon dimaklumi. Sebenarnya saya biasanya kalau habis sahur saya biasanya tidur, tapi khusus hari ini saya sahur nggak bisa tidur. Nah, saya juga sempat berpikir bahwa apakah ini saya sedang disidang oleh pimpinan saya untuk layak tidak seorang Nurul menjadi staf Bawaslu, sehingga saya dikasih tugas menjadi narsum hari ini. Sebenarnya bukan narsum tapi lebih kepada pemantik diskusi. Jadi begitu teman-teman, hari ini diskusi dengan tema yang sudah disampaikan oleh Mas Andre tadi. Kenapa pemilu itu penting? Hak pilih sebagai hak konstitusional warga negara. Atensi analisis tentang regulasi. Nah, kenapa? Sebagai pendahuluan, pemilu bukan sekedar agenda 5 tahunan, melainkan mekanisme konstitusional untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Dalam sistem demokrasi Indonesia, rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 45. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Melalui pemilu yang diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu dan juga diselenggarakan oleh KPU sebagai kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Apa itu hak pilih? Definisi hak pilih selanjutnya adalah hak pilih adalah hak konstitusional warga negara Indonesia untuk memilih, artinya hak pilih aktif dalam pemilu, dan dipilih artinya hak pilih pasif sebagai peserta pemilu sesuai syarat peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif hukum tata negara, hak pilih termasuk kategori hak politik atau political rights yang dijamin oleh konstitusi dan tidak boleh dibatasi secara sewenang-wenang. Secara regulasi, hak pilih diatur pada Undang-Undang Dasar 45,
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Daerah. Artinya, hak pilih bukan pemberian negara, tapi melainkan hak dasar yang dijamin oleh negara. Mengapa satu suara sangat berarti? Nah, selanjutnya prinsip one person, one vote, dan one value. Teman-teman juga pasti sering mendengar hal itu. Dalam sistem demokrasi modern, setiap suara memiliki nilai yang sama. Tidak ada suara yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Secara hukum, satu suara bisa menentukan terpilih atau tidaknya seorang calon. Yang kedua, perubahan kompetisi kursi legislatif maupun arah kebijakan publik 5 tahun ke depan. Banyak kasus dalam sejarah pemilu menunjukkan selisih kemenangan yang sangat tipis. Artinya, dalam satu suara bukan simbolik, tapi determinatif. Nah, apa dampaknya dalam satu kebijakan? Satu suara menentukan siapa yang membuat undang-undang, mengelola APBN dan APBD, atau menentukan kebijakan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan. Dengan kata lain, satu suara berpengaruh langsung pada kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya, bagaimana dengan konsekuensi golput tidak menggunakan hak pilih? Saya punya teman sejujurnya dia kalau memilih di setiap pemilu maupun pemilihan dengan alasan saya tidak mengenal calon peserta pemilu tersebut sehingga dia memutuskan untuk mencoblos semuanya. Saya punya rekan yang seperti itu. Nah, yang saya sampaikan pada dia bahwa golput bukan tindak pidana, namun secara demokratis dan moral politik terdapat konsekuensi. Yang pertama, konsekuensi politik. Berkurangnya legitimasi moral partisipasi publik, tidak ikut menentukan arah pemerintahan, melemahnya partisipasi demokrasi substantif. Nah, yang kedua, konsekuensi sosial. Kebijakan tetap berlaku bagi seluruh warga termasuk yang tidak memilih. Jadi yang golput pun akan merasakan hal yang sama, kebijakan apa yang diberikan oleh pemerintah, dia juga ikut merasakan. Kritik terhadap hasil pemilu menjadi kurang kuat secara moral karena tidak menggunakan hak pilih. Artinya ketika ada peluang untuk berpartisipasi dalam pemilu maupun pemilihan, dia memilih untuk tidak menggunakan hal itu, sehingga partisipasinya ketika itu tidak dilakukan, terus dia tiba-tiba ketika ada kebijakan yang dilakukan oleh satu pimpinan yang dia satu pemimpin, tapi pas waktu itu dia tidak ikut memilih, secara hasil pemilunya dia nggak setuju gitu ya. Jadi itu secara moral tidak kuat karena dia tidak menggunakan hak pilih yang tersedia sebelumnya. Yang ketiga yaitu perspektif konstitusional. Hak pilih adalah hak, bukan kewajiban, betul. Sehingga seseorang ada yang memilih untuk golput seperti itu. Bukan kewajiban, namun dalam demokrasi partisipatif menggunakan hak tersebut menjadi bentuk tanggung jawab kewarganegaraan sebagai civic responsibility. Hak pilih dalam Undang-Undang 45, hak pilih memiliki landasan konstitusional yang kuat. Antara lain pada pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Maknanya, setiap warga memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan termasuk saat pemilu maupun pemilihan. Pasal 28D ayat 3, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Hak memilih adalah bentuk konkret dari kesempatan tersebut. Dan yang terakhir, pada pasal 22E ayat 1, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Asas luber jurdil adalah jaminan bahwa hak pilih dilindungi secara sistematik. Selanjutnya, analisis regulasi atau atensi dari perspektif pengawasan dan regulasi terdapat 3 poin penting, yaitu yang pertama, negara wajib melindungi hak pilih. Negara tidak boleh menghilangkan hak pilih tanpa dasar hukum, menghalangi warga yang memenuhi syarat untuk memilih,
lalai dalam penyusunan daftar pemilih. Karena itu pengawasan daftar pemilih menjadi sangat krusial. Yang kedua, hak pilih tidak boleh diskriminatif. Setiap pembatasan hak pilih harus berdasarkan undang-undang, bersifat proporsional, tidak melanggar prinsip HAM. Sehingga kalau diketahui teman-teman bahwa kayak polisi, TNI, Polri, beliau tidak mempunyai hak pilih dan itu sudah sesuai dengan undang-undang. Yang ketiga, partisipasi adalah indikator kualitas demokrasi. Semakin tinggi partisipasi, semakin kuat legitimasi hasil pemilu. Maka pendidikan politik dan pengawasan partisipatif menjadi penting dalam hal menjaga kualitas demokrasi. Kesimpulannya, pemilu penting karena ia adalah mekanisme konstitusional pelaksanaan kedaulatan rakyat. Hak pilih adalah dasar yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Satu suara menentukan arah bangsa. Menggunakan hak pilih adalah bentuk tanggung jawab moral sebagai warga negara. Selanjutnya, demokrasi tidak hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang seberapa sadar rakyat menggunakan haknya. Karena itu menjaga hak pilih berarti menjaga demokrasi, dan menjaga demokrasi berarti menjaga masa depan bangsa. Terima kasih. Begitu Mas Andri. Oke, baik, terima kasih kepada Mbak Nurul atas pemaparannya. Mungkin bisa kita kasih tepuk tangan dulu untuk narasumber kita, Mbak Nurul. Dari penjelasan yang tadi disampaikan, mungkin saya bisa simpulkan untuk poin pentingnya, yaitu intinya pemilu adalah mekanisme konstitusional untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Dan hak pilih sebagai hak dasar warga negara harus dijaga karena setiap suara menentukan arah bangsa. Dan sahabat Bawaslu, sekarang tiba saatnya kita di sesi yang paling dinanti, yaitu sesi diskusi atau tanya jawab. Dan kita buka untuk 2 orang penanya. Silakan untuk kepada teman-teman jajaran sekretariat untuk yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Mas. Tadi disampaikan bahwa dampak penggunaan hak pilih itu salah satunya berkaitan dengan kebijakan. Selain itu, apakah ada dampak lainnya terkait hak pilih? Apakah ada dampak lainnya jika masyarakat tidak memahami pentingnya hak pilih tersebut? Mungkin itu dulu. Terima kasih. Mau tanya bagaimana hubungan antara hak pilih dan kualitas demokrasi, Mas? Itu saja. Bisa diulangi, Mas Ucup? Bagaimana hubungan antara hak pilih dan kualitas demokrasi? Oke, baik, terima kasih. Oke, jadi untuk ada kedua penanya, Mbak Nurul. Untuk pertanyaan pertama dari Mas Yanu, apa dampaknya jika masyarakat tidak memahami pentingnya hak pilih? Itu untuk yang kedua dari Mas Ucup, bagaimana hubungan antara hak pilih dan kualitas demokrasi? Silakan langsung dijawab saja. Baik, sebelumnya terima kasih teman-teman, kita diskusi hari ini. Dari Mas Yanu, apa dampaknya jika masyarakat tidak memahami pentingnya hak pilih? Nah, ketika masyarakat tidak memahami pentingnya hak pilih, partisipasi cenderung menurun dan kualitas demokrasi ikut terdampak. Kurangnya kesadaran politik membuat proses pemilu hanya dipandang sebagai rutinitas tahunan, rutinitas 5 tahunan saja, tidak dipandang sebagai sarana untuk bagaimana arah kebijakan nanti atau bagaimana arah bangsa nanti 5 tahun ke depan di tangan pimpinan tersebut, seperti itu. Nah, jika kesadaran rendah, maka ruang partisipasi bisa diisi oleh orang-orang dengan kepentingan tertentu yang tidak mewakili kepentingan masyarakat secara publik. Nah, dari situ maka pendidikan politik sangat penting untuk memahamkan masyarakat bahwa pentingnya agar masyarakat memahami hak pilih adalah perubahan suatu kontrol dan juga suatu instrumen untuk mengontrol sebuah kekuasaan, seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana hubungan antara hak pilih dan kualitas demokrasi? Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih, maka semakin tinggi dan kuat juga legitimasi hasil dari pemilihan tersebut. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ketika semua orang dari 10 orang memilih 1 orang, itu berarti sangat kuat legitimasi dari hasilnya. Tapi kalau misalkan 5 orang golput,
5 orang yang memilih dan 4 orang memilih orang tersebut, maka ada 6 yang tidak memilih orang tersebut. Sehingga nantinya kalau ada terjadi sesuatu, seseorang itu mau mengkritik, akan menjadi cacat moral orang yang kemarin dikasih atau ketersediaan untuk memilih saja tidak mau memilih, seperti itu. Sebaliknya, jika partisipasi rendah, legitimasi politik dapat melemah dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi juga menurun. Oleh karena itu, hak pilih tetap terlindungi dan juga kita harus biasanya dari teman-teman divisi pencegahan, selain menjaga hak pilih juga kita mendorong untuk masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemilu dan ikut masuk ke TPS, ikut mencoblos siapa pemimpin 5 tahun ke depan, seperti itu. Oke, luar biasa sekali untuk jawaban dari Mbak Nurul. Dan selanjutnya mari kita perdengarkan pendapat atau mungkin pandangan dari Bapak-Bapak pimpinan dari masing-masing divisi. Untuk yang pertama mungkin bisa kita mulai dari Bapak Kordif Pencegahan Parmas dan Humas dari Pak Ali Purnomo. Dipersilahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati anggota Bawaslu Kabupaten Jepara pada kesempatan kali ini yang hadir yaitu Bapak Sohibul Habib dan teman-teman semuanya di jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jepara. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Nurul kaitan tentang sesuai dengan tema atau materi itu sudah luar biasa ya. Artinya memang dalam hal kualitas demokrasi itu termasuk ditentukan dengan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih ya, kebebasan dalam hak pilih itu. Ini karena memang sebagai indikator kualitas demokrasi menurut IDI itu kan ada 3 ya. Yang pertama termasuk adalah kebebasan itu ya, kebebasan sipil, kebebasan masyarakat dalam menentukan hak pilihnya, dan juga punya hak pilih ya. Makanya saya selaku Kordif Pencegahan Parmas ini juga dapat mengevaluasi atau memberikan catatan ketika di pemilu kemarin di 2024 dan di pilkada kaitan tentang partisipasi hak pilih masyarakat di Jepara. Walaupun antara periode pilkada yang 2024 dengan pilkada sebelumnya itu grade-nya naik, namun dari pemilu ke pilkada itu ada penurunan kaitan partisipasi pemilih. Maka dari itu kaitan indikator yang ketiga adalah kualitas penyelenggara ya. Artinya apa? Memang di kita di jajaran Bawaslu itu kan ada tugas yang mana meningkatkan partisipasi ya, partisipasi masyarakat. Ini tentu kaitan tentang terutama adalah di tingkat pengawasan. Namun juga kaitan tentang kualitas penyelenggara juga dilakukan oleh teman-teman KPU juga kaitan tentang sosialisasi kaitan penggunaan hak pilih untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Ini juga penting. Maka saya memberikan catatan ada di pemilu kemarin kaitan tentang penggunaan hak pilih itu di masyarakat di Jepara itu ada penurunannya antara pemilu dan pilkada. Maka dari itu untuk ke depan saya harapkan untuk masyarakat itu semakin di Jepara ya khususnya itu semakin mulai aktif lah, berperan aktif dalam hal pertama yaitu mengawal hak pilihnya. Karena apa? Ini kebanyakan masyarakat itu kan di awal ketika pemutakhiran daftar pemilih, karena ini kan masuknya ke divisi saya ya. Pemutakhiran daftar pemilih itu masyarakat sampai saat ini kaitan tentang pemutakhiran daftar pemilih ini di non tahapan ini juga belum ada laporan dari masyarakat itu sendiri kaitan tentang mengcross check apakah hak pilihnya atau namanya itu sudah tercantum dalam DPT atau belum. Nah, biasanya kan memang di awal itu AB, artinya pasif lah. Nanti ketika di tahapan bahkan di saat akan menggunakan hak pilihnya di pemungutan suara, ini masyarakat
sudah mulai mencari apakah ini saya sudah tercatat atau belum. Padahal pemutahiran daftar pemilih ini kan tahapan yang paling panjang ya, yang paling panjang dibandingkan dengan tahapan yang lain. Maka dari itu saya harapkan untuk masyarakat Jepara ya terutama itu ini berperan aktif lah kaitan tentang baik di dalam memantau mengcross-check hak pilihnya di DPT itu kan, maupun ketika saat pemungutan dan penghitungan suara juga masyarakat ini akan semakin meningkat kaitan tentang penggunaan hak pilihnya agar supaya apa? Karena nanti tadi ya tentang indikator kualitas demokrasi itu kan juga diukur dari penggunaan atau partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih yang tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Nurul. Itu sebagai catatan kami di Divisi Pencegahan dan Parmas kaitan tentang hak pilih masyarakat di Kabupaten Jepara. Dari saya, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selanjutnya kepada Bapak Sohibul Habib selaku Koordinator Hukum dan Perselisihan Sengketa yang bisa memberikan arah dan pandangannya dan sekaligus sekalian sama closing statement seperti ya Pak. Persilakan. Closingnya nanti dari pemantik aja. Ya teman-teman yang kami sayangi dan yang insya Allah menyayangi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Bawaslu Kabupaten Jepara, Pak Ali Purnomo, dan juga teman-teman semua, terutama dari Divisi Pencegahan yang saat ini menjadi moderator dan pemantik diskusi. Suatu awalan yang bagus kami kira, di mana pada kesempatan kali ini atensi memang di tahun ini yang wacananya kemarin akan kami datangkan seluruh narsumnya dari luar, mengingat berbagai kendala maupun situasi yang ada, sehingga akhirnya kami ubah selang-seling per bulan. Nanti 1 bulan yang akan datang, 1 bulan ini kan kita materi atau narsumnya atau pemantiknya dari internal, untuk yang bulan depan dari eksternal, dan itu nanti akan berjalan secara kontinu seperti itu. Dan luar biasa sekali pada kesempatan pagi hari ini, siang hari ini, teman-teman telah melaksanakan agenda diskusi pada atensi edisi keberapa ya? Ke-9 kalau nggak 10 ini dengan sangat baik dan luar biasa. Tepuk tangan boleh untuk pemantik kita. Ya. Berbicara berkaitan dengan hak pilih, memang merupakan suatu hal yang harus senantiasa kita gaungkan di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah pemilih kita, yang mana hak pilih merupakan suatu fitrah yang dimiliki oleh setiap individu, di mana ini sangat penting dan sangat menentukan untuk kelangsungan bangsa atau kelangsungan negara kita ke depannya. Selain itu juga beberapa hal yang telah disampaikan tadi sangat relevan. Begitu juga disambung oleh Pak Kordif tadi, dimana menyampaikan bahwasanya angka partisipasi ini haruslah senantiasa kita harus senantiasa kita sampaikan kepada masyarakat bahwasanya partisipasi kita semua, masyarakat dan juga kita semua sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pemilu, sehingga agenda pemilu bukan hanya sekedar pesta 5 tahunan yang berjalan secara berkala, namun benar-benar nanti menciptakan atau menentukan suatu pemimpin yang terbaik bagi kita semua. Kemudian permasalahan yang terjadi adalah mungkin meningkatnya angka golput ya. Kalau di sini mungkin kita perlu menggarisbawahi antara partisipasi masyarakat dan golput itu sama atau tidak. Nah,
ketika kita bicara tentang minimnya partisipasi masyarakat, apakah itu langsung bisa dikategorikan sebagai golput? Itu satu. Yang kedua, ketika kita berbicara mengenai golput, apakah orang yang golput itu serta-merta tidak ikut mencoblos atau tidak ikut? Kan tadi disampaikan oleh pemantik ya Mbak Nurul, ada juga teman yang memang secara terang-terangan menjelaskan dia nyoblos 2 gitu. Itu sebagai bentuk saya golput secara ideologis ya. Ya nanti saya terangkan ya di sini. Jadi golput itu kalau saya menggarisbawahi, golput itu sebenarnya ada 3 ya. Kalau teman-teman nanti tidak sepakat ya tidak apa-apa, karena ini kan teori yang mungkin saya kemukakan ya. Ada golput yang sifatnya golput secara administrasi ya, atau golput secara karena dia memang secara administrasi tidak bisa datang ke TPS, entah itu jauh, entah itu karena sakit, tiba-tiba tidak sakit menjelang hari H ya, sehingga tidak tiba-tiba tidak bisa ikut nyoblos ya. Dia kan berarti dia golput ya, golput secara administrasi ya. Atau bisa jadi dia itu golput memang golput apatis, dia sudah tidak peduli. Aku nggak peduli lah entah itu hari ini nyoblos atau tidak, saya hari ini ngamplas ya ngamplas, saya hari ini nukang kayu ya nukang kayu, kan seperti itu. Atau ngukir ya ngukir, jadi sudah nggak peduli. Atau yang ketiga memang dia itu golput secara ideologis, saya tidak memilih karena memang calon-calon itu tidak ada yang sesuai dengan ideologi saya, kan seperti itu, sesuai dengan harapan saya. Nah, dari 3 kategori ini itu yang tentunya nanti dari negara mempertimbangkan perlu tidak adanya suatu aturan yang melarang atau mungkin menganjurkan atau mungkin memberi sanksi terhadap golongan yang golput ini. Nah, kan ke situ. Sehingga apa yang namanya golongan putih yang selama ini tidak selalu baik ya. Kalau di golput kan kategorinya, kalau putih selama ini kan kategorinya baik ya. Tapi di golput kan justru golput golongan putih kan tidak baik untuk keberlangsungan atau pesta elektoral kita, kan seperti itu. Sehingga beberapa golongan golput itu perlu atau tidak untuk diberikan suatu aturan tertentu. Sebenarnya saya ingin lebih ke sana nanti ya, misalnya ada kesempatan di lain waktu atau mungkin nanti malam ya, karena ini siang puasa tidak bisa ngopi ya, kita di warung kopi kita berbicara lebih banyak terkait itu. Kemudian di samping itu juga kembali ke yang awal tadi, penurunan partisipasi masyarakat, apa itu semuanya bisa dikategorikan sebagai mereka yang golput, kan seperti itu ya. Dimana kita ketika melihat beberapa hal, gagalnya seseorang menunaikan hak pilihnya itu terkendala banyak sekali ya. Karena kami melihat, mungkin teman-teman juga di lapangan melihat kan, bukan hanya 1 atau 2 yang gagal memilih karena pekerjaannya misalnya, atau mungkin karena dia sakit pada waktu hari H, kemudian bencana alam yang sehingga itu nanti ketika diadakan pemilih susulan, dalam tanda kutip ada yang merasa apatis ya, aku lagi berduka kok dikon milih, kan gitu ya. Atau mungkin ada yang semangat sekali karena ya sesuatu hal ya yang membuat semangat memilih, kan seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini perlu kita analisa ke depannya di pemilu yang akan datang, sehingga kita bisa menekan angka dari minimnya partisipasi masyarakat tersebut. Meskipun di sini kita tidak bekerja sendiri untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, karena di teman-teman KPU itu juga merupakan suatu hal yang diwajibkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama di bagian sosialisasi ya. Karena memang berkaitan dengan sosialisasi ini
sangat menunjang akan nanti sukses atau tidaknya suatu pemilu tersebut kan, seperti itu. Sehingga teman-teman nanti berkolaborasi dengan KPU, baik Bawaslu KPU untuk melaksanakan hal ini. Selain itu juga yang perlu kita garis bawahi bahwasannya hak pilih ini bukan serta-merta menjadi suatu fitrah yang dimiliki oleh masyarakat semua yang hanya turun begitu saja. Dalam artian gini, saya ingin menyampaikan bahwasannya masyarakat atau teman-teman yang memiliki hak pilih juga harus memperhatikan kelengkapan administrasi yang harus dimiliki. Bisa jadi mentang-mentang sudah usia 17 tahun ya Mas Andre ya, tiba-tiba langsung datang ke TPS tanpa dia membawa KTP karena belum memiliki, belum pernah mengurus, tanpa dia mendaftar atau mungkin melakukan pendaftaran di waktu saat teman-teman BPS maupun mendata ya pemilih-pemilih potensial pemilih baru itu. Nah, itu yang kami maksudkan. Jadi kesadaran ini harus tumbuh, baik itu di ranah individual para pemilih maupun di ranah teman-teman penyelenggara, sehingga semua ini menjadi satu kesatuan, berkolaborasi dengan baik. Yang pemilihnya juga sadar akan dirinya, oh saya belum terdaftar, sehingga mendaftar. Yang dari penyelenggaranya pun bekerja sebaik mungkin, oh ada yang belum terdaftar harus didaftar. Dan itu juga menjadi tugas kita ya Pak Ali ya, untuk kawal hak pilih ya, karena memang kita juga dulu pernah ada posko ya, posko kawal hak pilih, sehingga memang jangan sampai ada satu suara yang atau satu pemilih yang merasa hilang hak pilihnya, karena itu menjadi suatu nilai yang atau presiden yang negatif bagi kita, bagi Bawaslu, ketika ada salah satu pemilih yang kehilangan hak pilihnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan teman-teman semua. Yang pasti ke depan kita harus mengawal hak pilih lebih baik lagi. Kemudian kita jadikan ini sebagai pelecut kita, semangat untuk menjadi pengawal demokrasi di masa yang akan datang. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pandangan atau arahan yang sangat luar biasa kepada Bapak pimpinan kita. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Baik, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, diskusi kita hari ini telah memberikan banyak pelajaran. Kita semakin sadar bahwa pemilih adalah penentu arah bangsa dan hak pilih adalah hak konstitusional yang wajib dijaga bersama. Mari kita terus berkomitmen untuk menggunakan hak pilih dengan bijak, menjaga integritas demokrasi dan menjadi bagian dari perubahan ke yang lebih baik. Karena setiap suara memiliki kekuatan untuk membangun masa depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan, kesabaran dan keikhlasan dalam menjalankan amanah pengawasan serta menjaga demokrasi. Akhir kata, saya Andre beserta kru yang bertugas pada acara kali ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.